Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ahmad Sugandi, NIM 202053205 dari kelas 1D Prodi SI UMK. Dan saya di sini akan membahas materi tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis. Tujuannya yaitu satu, menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahannya. Keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimasukkan dalam buku besar. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klarifikasi utama dari akun. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya, kas, perlengkapan, bangunan, piutang. Yang kedua, kewajiban adalah utang pada pihak luar atau kreditor. Misalnya utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Contohnya modal Cashback dan penarikan Cashback. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa ataupun produk. Misalnya pendapatan jasa, pendapatan komisi. Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Misalnya beban sewa, beban gaji, beban unitilitas. Untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambarkan menyerupai huruf T. Akun T. Akun T memiliki judul akun. Yang bagian kiri adalah sisi debit dan yang bagian kanan adalah sisi kredit. Jurnal umum. Di sini ada angka 3.750, 4.300, 2.900, dan di sini kredit 850, ada 1.400, 1.400, dan 700. Penimbangan akun. Kas. Pertama, jumlahkan sisi debit. Debit sekian, 3.000 ini 3.750 ditambah 4.300 ditambah 2.900, hasilnya sekian. Dan yang di sini kredit
dan sini kredit, kemudian jumlahkan sisi kredit. 850 tambah 1400 tambah 700 tambah 2900 hasilnya sekian, dan kurangkan total kredit dari total debit, yaitu sekian dikurangi kredit. Transaksi dan akun neraca. Di sini ada jurnal, tanggal uraian debit dan kredit. Pada tanggal 1 November, Gesrak menyetorkan $25 ke rekening bank atas nama Net Solution. Dan uang itu, uang dari Gesrak, disetorkan ke rekening bank menjadi kas. Sehingga di sini uangnya debit menjadi plus dan kredit minus. Dia debit minus. Dan Gesrak ingin menginvestasikan kas di Net Solution. Next, dampak dari jurnal ini di buku besar. Ini tampilan buku besar. Nanti kita coba susun ya. Pada tanggal 1 November, Gesrak menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Ini buku besarnya, ada T, kas, debitnya $25.000, dan dia mendapatkan pemasukan. Dan dari sisi Gesrak, dia dianggap sebagai modal pada tanggal 1 November. Dia dianggap kredit dan dia mengalami kerugian sebesar $25.000. Di sini 25.000, di sini 25.000, sehingga secara umum ini dinamakan balance. Next, pada tanggal 5 November, Net Solution memberi tanah senilai $20.000 secara tunai. Net Solution ini berarti dari aset. Asetnya adalah $25.000 yang tadi. Di sini aset tanah menjadi adalah debit seharga 20.000, sedangkan kas menjadi kredit dan kasnya menjadi berkurang untuk mendirikan bangunan. Ini adalah balance. Tanah ini adalah debit dan kasnya menjadi minus, dan kasnya menjadi $5.000 untuk belanja mendirikan bangunan ini. Next, pada dampak dari jurnal buku besar ini, kas yang tadinya dia debit 25.000, lalu dia kredit pada tanggal 5 November. Tanah ini debit dari kredit ini. Jadi di sini ada dua akun kas dan akun tanah. Next, pada tanggal 10 November, Net Solution memberi perlengkapan secara kredit senilai $1.350. Dan perlengkapan adalah debit. Dia mendapatkan barang seharga $1.350. Sedangkan utang usaha adalah kredit $1.350. Karena ini adalah penambahan utang. Membelinya secara kredit. Sedangkan di sini adalah secara siklus mendapatkan barang. Secara umum dia adalah balance. Next, dampak dari buku besar. Ini perlengkapan, dan ini utang usaha.
tanggal 10 November perlengkapan debit 1.350 dan utang usaha kredit 1.350 sisi kanan karena dia utang, dan tampilannya adalah seperti ini. Next. 1 bulan kemudian pada tanggal 30 November Net Solution membayar kreditor sebesar $950. Net Solution membayar utang $950.000. Utang usaha adalah debit dan kasnya menjadi minus karena digunakan untuk membayar utang usaha kepada kreditor. Dan nanti ini kita rekap menjadi satu buku besar, suatu jurnal, sehingga kelihatan suatu transaksinya. Dan cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.